Sekolah SMA DP atau lebih dikenal dengan Sekolah SMA Swasta Dharma Patra Pangkalan Granden merupakan salah satu sekolah terfavorit di Kabupaten Langkat, di mana banyak yang diminati terutama di kalangan para remaja yang beranjak dari SMP ke SMA. SMA Swasta Dharma Patra tidak kalah saing dengan SMA lainnya. Dengan akreditasi A yang dimilikinya, SMA Dharma Patra mempunyai siswa dan siswi yang berkompeten, multitalent, dan berprestasi. Adapun keunggulan SMA Dharma Patra berikut ini cuplikannya. Perpustakaan adalah tempat siswa dan siswi Dharma Patra mendapatkan ilmu selain dalam kelas. Banyaknya beraneka ragaman jenis-jenis buku yang terdapat di rak-rak lemari, mulai dari buku pelajaran hingga karangan novel. Salah satu tempat favorit siswa-siswi Dharma Patra adalah terdapatnya rumah pohon dan greenhouse, menjadikan salah satu fasilitas yang disediakan sekolah, tempat yang banyak disenangi siswa-siswi. Rumah pohon juga memiliki kegunaan dan keuntungan bagi siswa-siswi, yaitu jika melakukan atau mengerjakan kerja kelompok, mereka tidak bersusah payah mencari tempat karena rumah pohon dapat membuat mereka merasa nyaman dan tidak kepanasan. Dan jika merasa bosan, mereka selalu pergi ke rumah pohon. Menurut mereka, itu sangat menyenangkan. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaifuddin. Saya dari SMA Dharma Patra Pangkalan Berandan. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4, di mana saya berasal dari LPTK Universitas Palangkaraya, program studi bimbingan dan konseling, dengan nomor induk mahasiswa 2161 0021 9692. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melakukan pengambilan video tentang layanan konseling individu, di mana pendekatan yang saya gunakan adalah PCT, yaitu Person Center Therapy. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Ria. Silakan masuk. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini, Ria? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Pelajaran apa pagi hari ini? Pelajaran bahasa Indonesia Pak. Indonesia. Bagaimana pelajarannya? Lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah juga lancar ya. Oke, Ria. Bagaimana ruangan BK ini? Cukup nyaman? Nyaman Pak. Nyaman ya. Oke, baiklah Ria. Bapak ucapkan terima kasih kepada Ria karena telah hadir di ruangan BK ini dalam undangan Bapak yang telah Bapak sampaikan. Ada apa Pak saya diundang di ruangan BK ini? Apakah saya ada melakukan kesalahan? Oh, baik Ria. Ya, tidak ada melakukan kesalahan. Mungkin ya saya jelaskan sedikit ya kenapa maksudnya saya jelaskan sedikit. BK itu ya tidak semua yang diundang itu bermasalah seperti itu. Banyak juga siswa yang berkonsultasi mengenai banyak hal lah tentang pribadinya atau ya tentang ya lingkungan sekitarnya seperti itu. Jadi tidak semua yang masuk ruang BK ini yang bermasalah seperti itu ya. Oke ya, bagaimana? Kita lanjutkan? Lanjutkan. Oke, baiklah ya. Baiklah, sebelum kita melanjutkan, alangkah baiknya kita berdoa bersama sebelum melakukan kegiatan konseling individu ini ya. Iya Pak. Oke, berdoa, kita mulai. Doa selesai. Baiklah ya. Oke, dan setelah kita melakukan berdoa tadi bersama dan juga akan melakukan kegiatan selanjutnya. Tapi sebelumnya, bagaimana kalau kegiatan ini kita laksanakan sekitar kurang lebih 20 menit, bagaimana? Bisa? Bisa Pak. Oke, baiklah ya. Ya, begini, sebelumnya Bapak mendapat laporan itu dari wali kelas, guru juga, saya juga mendapat, Bapak juga mendapat laporan dari guru, dan Bapak juga melihat langsung, istilahnya melihat ya situasi keadaan Ria beberapa hari ini agak berbeda sih, Bapak lihat. Mungkin yang Ria yang biasanya ceria, yang suka bermain berkumpul dengan temannya, tapi beberapa hari ini Bapak lihat agak pendiam nih. Kadang hanya duduk termenung di kelas seperti itu. Ya tidak seperti biasanya. Apa Ria sedang dalam keadaan sakit? Enggak Pak, saya tidak sakit, tapi banyak yang saya pikirkan. Banyak ya yang dipikirkan. Boleh cerita kepada Bapak apa yang membuat ya yang Ria pikirkan itu menjadi beban? Gimana ya Pak? Saya pun agak takut untuk menceritakannya. Takut bagaimana maksudnya? Takut ada yang tahu gitu Pak. Oh, mungkin Ria masih ragu dan takut juga ya bercerita kepada saya, kepada Bapak dalam kegiatan konseling ini ya. Iya. Oke Ria, baiklah sebelum Ria bercerita, baik Bapak akan menjelaskan. Mungkin dalam kegiatan konseling ini semua yang Ria sampaikan, Ria ceritakan itu sangat bersifat rahasia, sangat rahasia. Jadi tidak ada orang lain di ruangan BK ini yang tahu, ya akan dirahasiakan. Jadi tidak ada yang tahu dan juga mungkin tetapi juga Ria menceritakan segala hal itu ya mungkin dengan keterbukaan, semua hal itu diceritakan dan nanti kita akan mencari solusinya. Bagaimana? Apakah Ria sudah berani untuk menceritakan kepada Bapak? Saya bingung Pak. Saya pengen berhenti dari sekolah Pak. Loh, kenapa pengen berhenti sekolah? Kenapa Ria? Coba cerita sama Bapak.
Saya merasa terbebani kakak saya, Pak. Saya kasihan melihat dia. Membebani kakak, maksudnya bagaimana? Kakak saya kan sama suaminya tinggal berdua, Pak. Ya. Terus kan suami kakak saya cuma menjadi kuli bangunan, itu Ya. pun tidak mencukupi kebutuhan mereka. Jadi saya merasa jadi beban pikiran untuk kakak saya. Oke, kebutuhan sehari-hari. Dan tapi dia mendapat bantuan dari sekolah kan untuk keperluan sekolah? Iya benar, Pak. Itu uangnya, Pak, dipotong untuk LKS, untuk SPP, baju seragam sekolah, dan yang lain-lain. Oh iya ya. Jadi Bapak paham lah bagaimana yang Ria rasakan. Ria merasa karena Ria tinggal dengan kakak dan dia merasa membebani. Mungkin ada hal lain yang membuat Ria juga ini ya merasa ingin berhenti sekolah. Sebenarnya, Pak, baru-baru ini kedua orang tua saya pun sudah meninggal. Jadi yang menanggung kebutuhan saya sehari-hari kakak saya. Terus saya merasa terbebani melihat kakak saya. Oke, jadi kamu ya Bapak juga turut berduka cita atas mungkin ya telah meninggalnya kedua orang tua ya. Iya, Pak. Oke, jadi Ria merasa bahwa Ria membebani kakak Ria karena mungkin keperluan sehari-hari kakak memenuhi dengan mungkin ya penghasilan dari suami kakak itu agak ya mungkin ya untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari ya. Oke Ria. Jadi dengan masalah yang Ria rasakan itu, Ria ingin berhenti sekolah. Apakah dengan Ria berhenti sekolah itu ya semua masalah itu selesai? Tidak juga sih, Pak. Kalau saya keluar dari sekolah, mungkin akan membuat kakak saya kecewa pada saya. Nah, Ria juga merasakan bagaimana seandainya dia berhenti sekolah, pasti kakak juga merasa kecewa ya kan? Iya, Oke, Pak. Ria. Jadi dari permasalahan yang Ria ceritakan tadi lah, menurut Ria apa yang akan Ria lakukan dalam pemecahan masalah Ria ini? Saya tidak tahu, Pak, harus berbuat apa. Saya bingung, Pak. Bingung ya? Jadi Ria, apakah Ria pernah mencoba untuk ya sesekali ya, berjumpa atau bercerita kepada kakak Ria tentang ya yang Ria rasakan, yang Ria mungkin merasa membebani kakak Ria? Belum, Pak. Saya takut kakak marah. Mungkin kalau saya menceritakannya nanti kakak marah pada saya. Apalagi, Pak, gara-gara pikiran ini nilai ulangan saya kemarin tuh rendah, Pak. Oh, jadi Ria merasa takut ya? Tapi kan dia belum pernah mencoba ya kan? Belum, Pak. Iya, tapi alangkah baiknya dia. Ria tidak usah pikirkan kalau kakak itu nanti ya marah segala macam. Kan itu hanya di pikiran Ria. Mungkin alangkah baiknya Ria bercerita langsung kepada kakak Ria. Ya, Ria untuk mencoba memberanikan diri. Tapi, Pak, apa perlu saya menceritakan masalah ini kepada kakak saya? Sangat perlu ya, karena mungkin ya nanti yang Ria rasakan itu ya tidak sesuai dengan yang Ria kenyataan yang ada seperti itu. Ria merasa membebani, tapi ya mungkin kakak Ria tidak merasa terbebani seperti itu. Saya takut kalau saya menceritakan masalah ini kepada kakak saya, nanti kakak saya akan marah kepada saya, Pak. Ya kan kamu belum mencoba. Seandainya kamu mencoba, pasti bisa itu. Ya karena memang masalah itu terlalu membebani dia merasakan. Tapi kalau dia tidak berani mencoba, bagaimana akan terselesaikan? Nanti saya akan mengetes menceritakan masalah ini kepada Ya. kakak saya, Pak. Jadi kamu nanti akan mencoba ya. Iya, Pak. Mungkin mungkin dia akan mencoba untuk cerita. Mungkin adakah jalan keluar lain mungkin atau yang solusi lain yang akan Ria lakukan? Kalau misalnya saya sudah menceritakan masalah ini kepada kakak, terus nggak ada jalan keluarnya, Pak, saya akan menceritakannya kepada paman saya di luar kota. Paman yang sebelumnya pernah juga cerita ke paman belum? Belum, Pak. Iya. Kenapa alasannya pengen cerita kepada paman? Dulu paman pengen menyekolahkan saya, Pak, tapi kakak saya tidak mengizinkan. Iya. Oh, jadi dulu pernah juga paman yang menyekolahkan. Memangnya paman ada anaknya atau berapa sih anaknya gitu?
Paman tidak memiliki anak, Pak. Paman pengen mengangkat saya sebagai anaknya dan menyekolahkan saya, tapi kakak tidak menyetujui. Kakak tidak setuju. Baik ya, setelah kita tadi saling Ria bercerita kepada Bapak, apa komitmen Ria yang akan Ria lakukan ke depannya dalam permasalahan Ria ini? Saya akan menceritakannya kepada kakak saya tentang masalah ini, Pak. Dari yang saya banyak pikiran dan sampai ada yang terganjel di dalam perasaan saya agar cepat terselesaikan masalah saya sendiri, Pak. Jadi saya mencoba untuk memberanikan diri menceritakan permasalahan ini kepada kakak saya. Mungkin yang saya rasakan tidak sesuai dengan yang saya rasakan selama ini, Pak. Oke, jadi dia akan mencoba untuk cerita kepada kakak ya. Iya, Pak. Dan saya akan menceritakannya, Pak, permasalahan ini kepada paman saya yang di luar kota, Pak. Ya, paman kan yang kemarin tuh yang menganggap saya sebagai anak angkatnya, Pak. Jadi saya mungkin memberanikan diri untuk membicarakan perasaan saya ini atau permasalahan saya ini kepada paman saya tersebut. Dan saya merasa sedikit agak lega, Pak, karena di dalam kegiatan konseling ini saya mendapatkan sedikit jalan keluar dari permasalahan saya tersebut. Dari solusi atau jalan keluar tadi, Pak, saya akan melakukannya biar saya bisa bersekolah lagi dan saya bisa bersemangat untuk belajar dan memperbaiki nilai-nilai saya yang jelek tadi untuk mendapatkan nilai yang lebih bagus ke depannya. Oke, Ria, Bapak mengapresiasi sekali dengan komitmen kamu untuk kedepannya yang mungkin akan mencerita kepada kakak kamu dan juga mencari solusi, yaitu bercerita juga pada paman kamu tadi ya. Iya, Pak. Oke, Ria, baiklah ya. Mungkin dari kegiatan kita ini sedikit lah ya, mungkin sedikit agak mengurangi kegelisahan atau kebingungan yang membuat Ria itu agak berbeda dari hari-hari biasanya. Oke, Ria. Baiklah, Ria. Mungkin dari kegiatan tadi sudah kita laksanakan, ya dapat juga kita mencari solusinya dari permasalahan Ria. Baiklah, Ria, mungkin apakah sudah cukup waktu kita pada hari ini? Sudah, Pak. Sudah ya, oke, baik Ria. Ria, terima kasih telah melakukan kegiatan konseling pada hari ini, ya Ria ya. Oke, jadi untuk Ria tetap semangat belajar, tetap sekolah yang pastinya, oke? Ya, Tingkatkan prestasi Ria agar menjadi lebih baik lagi. Apa-apa, Pak, nanti misalnya saya ada masalah, apa saya bisa menghubungi Bapak kembali? Oke, Bapak akan pintu BK ini akan terbuka lebar untuk siapa saja para siswa yang ingin berkonsultasi kepada Bapak. Jadi tidak usah takut ya, kalau seandainya ada masalah atau problem yang dialami atau teman-teman lain kan masuk datang ke ruang BK, istilahnya saling bercerita, konsultasi kepada guru BK, tidak usah takut. Jadi pada Ria pun ya Bapak ya sangat istilahnya membuka lebar untuk segala hal yang ingin dia ceritakan. Jadi nanti segala permasalahan itu dapat terselesaikan seperti itu ya. Baiklah ya, setelah semua jadi selesai kegiatan kita ini, tadi kita mulai dengan doa, langsung ada kegiatan cari konsultasi, mencari solusi, dan di akhir ini dan kita tutup juga dengan doa ya. Baiklah ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan konseling kita pada hari ini, kita berdoa bersama. Berdoa dimulai, doa selesai. Baiklah ya, Bapak ucapkan terima kasih pada Ria telah hadir ya. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Dari kegiatan konseling ini saya mendapatkan solusi yang terbaik dari masalah yang membebani saya tadi, Pak. Dari masalah yang membuat saya terbebani. Oke, Bapak juga ucapkan terima kasih ya karena telah hadir pada undangan konseling pada hari ini.
Ya udah Pak, saya permisi ya Pak. Iya, baiklah silakan Ria. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya. Ya Pak.